nanti kami juga akan ikut mengawal program-program yang menjadi misi visi Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk. Kita saatnya harus sat-sat, nggak boleh lama-lama. Istilah kita gaspol itu harus betul gaspol kok, tenanan, aja sampai hanya sekedar slogan. DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Bupati Nganjuk dan Gubernur Jawa Timur di Pendopo KRT Sosrokusumo, Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Rabu 6 Maret 2025. Dalam paripurna ini juga turut digelar prosesi serah terima jabatan Bupati Nganjuk. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono yang didampingi 3 unsur pimpinan DPRD diantaranya Wakil Ketua DPRD Ulum Bastomi, Jianto dan Endah Sri Murtini. Hadir pula dalam sidang terhormat tersebut Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk periode 2025-2030 Marhen Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, serta mantan PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menyampaikan, DPRD berkomitmen mengawal jalannya belasan program yang menjadi visi misi Bupati Marhen Jumadi. Mas Tatit saat akrab politisi PDIP itu juga menyarankan agar Bupati membuat skala prioritas dari 15 program yang ada. Rekomendasi Dewan Perwakilan Bupati baru. Ya, tadi sudah disampaikan terkait dengan program prioritas ada 15 yang disampaikan oleh Bupati terpilih. Maka nanti kami juga akan ikut mengawal program-program yang menjadi misi visi Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk. Maka kami dari DPRD Kabupaten Nganjuk tidak akan menselaraskan dengan program misi-misi beliau. Terus akan kita kawal. Oke. Untuk PR dari pemerintah Nganjuk Pak yang belum terlaksanakan bagaimana? Itu yang menjadi prioritas dari 15 program misi-misi yang disampaikan tadi. Tentunya ada yang menjadi skala prioritas, apalagi yang belum terlaksana. Maka itu yang menjadi prioritas yang harus dilaksanakan dalam prioritas itu. Sehingga nanti kita kawal bersama itu terkait dengan program-program yang memang dari 15 itu yang sangat prioritas. Kalau ini efisiensi Pak, yang paling prioritas apa nih Pak? Membangun struktur apa infrastruktur? Tentunya sesuai dengan yang pertama kita tahu infrastruktur juga kondisinya juga perlu perhatian khusus. Sudah disampaikan beberapa daerah, beberapa desa tadi ada yang belum cepat tersentuh. Itu tentunya juga menjadi prioritas. Apalagi ini karena ada efisiensi, tentunya anggaran juga turun banyak. Maka benar-benar membuat skala prioritas yang sangat penting dalam untuk melakukan pekerjaan dari 15 program yang sudah disampaikan. Usai sertijab di Pendopo Sosrokusumo, Bupati Marhen Jumadi yang didampingi Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro menyampaikan untuk program 100 hari ke depan akan melaksanakan sarana perbaikan infrastruktur. Sedangkan terkait dengan inflasi ekonomi dampak dari pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, Pemda Nganjuk akan melakukan efisiensi anggaran. Selain efisiensi anggaran, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk juga akan menggenjot PAD terutama dari sektor pajak. Selain itu menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Kang Marhen menjelaskan Satgas Pangan pemerintah Kabupaten Nganjuk akan segera turun untuk terus mengecek kestabilan harga sembako. Depan itu ada 5 instruksi kemarin ya. Satu yang kaitannya dengan infrastruktur, jalan, jembatan, dan sampai kita antisipasi tanah longsor banjir ya. Maka PU, kemudian BPD, kemudian LH harus standby. Kemudian kaitannya dengan inflasi ekonomi ya. Karena pemotongan anggaran kurang lebih 5%. Maka kita harus
ada program untuk efisiensi. Maka harus ada satgas kaitannya dengan pengetatan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah instruksi untuk peningkatan pendapatan, karena transfer dari pusat sekali lagi berkurang 50%, tentunya kita harus kreatif. Maka pajak dan retribusi harus kita genjot betul. Kemudian yang keempat, ini menjelang puasa, Lebaran, maka Satgas Pangan harus turun juga untuk jaga inflasi. Misalnya Dinsos, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus turun ke pasar. Lihat, cek betul perkembangan harga-harga, terutama dengan bahan pokok ya. Ini harus betul-betul kita. Kemudian untuk sosial harus program-program bersama-sama untuk bantuan-bantuan sosial. Ini ada 5 instruksi. Itu ya. Kalau untuk jalan yang banyak rusak sekarang ini Pak? Ya. Jalan rusak itu kan kita ada 3 metode ya. Satu metode yang berlubang, yang seperti yang kita Senin kemarin sudah langsung kita lakukan. Itu kita habis apel, terus kemudian kita langsung gaspol. Jalan pusat kemarin ada lubang kurang lebih 60 cm ya. Kita harus tambah, termasuk kemarin itu juga ke Cengkok dan ke Kelutan ya. Langsung kita harus segera. Kita saatnya harus satset. Nggak boleh lama-lama. Istilah kita gaspol itu harus betul gaspol toh, tenanan, aja sampai hanya sekedar slogan gitu. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.